Ya, tadi kami sudah ajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jawa Barat dan kami sudah bacakan permohonan kami. Tunggu menunggu jawaban daripada pihak Polda Jawa Barat besok. Nah, Bang, hari ini bukti-bukti apa aja sih, Bang, yang Abang bawa dengan tim? Hari ini kita belum bawa bukti. Belum masuk agenda. Belum masuk agenda. Okay. Belum. Bukti nanti itu di hari Rabu nanti. Artinya hari ini cuma pembacaan permohonan pra peradilan. Ngelihat polisi yang akhirnya hadir nih, Bang. Seperti apa, Bang? Ya, kita berterima kasih mereka bisa hadir hari ini sehingga agenda pra peradilan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Bang, tadi kan sempat dibacakan bahwa dari pihak Abang sendiri sebagai kuasa hukum ada beberapa yang diajukan kayak seperti penangkapannya tidak ada surat dan sebagainya nih, Bang, salah satunya. Nah, berarti ini adalah menjadi dasar hukum Abang ya, Bang, untuk pengajuan ini, Bang, begitu? Ada kecurangan kemungkinan seperti itu atau seperti apa, Bang? Ya, itu betul. Error in persona. Oke. Makanya kita ajukan pra peradilan. Harusnya kalau mau menjadikan seseorang tersangka atau mau melakukan penangkapan, dia itu harus memberitahukan kepada keluarga. Ini tidak ada surat pemberitahuan sama sekali. Juga, ya kalau mau jadikan orang tersangka juga harus dia ada gelar perkara sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6. Jadi harusnya seperti itu. Tapi ini kok sama sekali nggak ada. Jadi dia begini. Sejak Peggy ditangkap langsung dibawa ke Polda, langsung dilakukan penahanan. Waktu penangkapan itu seharusnya menurut undang-undang atau KUHP berdasarkan pasal 18, maka surat perintah penangkapan itu harus diberikan kepada keluarganya atau orang tua ataupun penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak diberikan sama sekali. Lalu selama 1 hari 1 kali 24 jam tanggal 21 Mei 21 Mei itu langsung ditangkap, ditahan 1 kali 24 jam. Besoknya tanggal 22 dikeluarkan sprint penahanan. Nah, jadi resmi dia ditahan pada tanggal 22 Mei kemarin sampai 20 hari ke depan. Jadi tanggal 10 kemarin sudah selesai, diperpanjang lagi Dan ke 40 hari ke depan. Iya. Nah, begitu. Bang, di sidang tadi ada perdebatan dari pihak polisi atau tidak ada? Belum, itu nanti pada saat saksi-saksi nanti waktu ada pembuktian, kemudian saksi-saksi dan situ baru ada perdebatan di situ. Dan kita beruntung juga, Pak. Jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwa tadi di persidangan pada saat hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban dan dipertanyakan juga sama hakim apakah ada mengajukan bukti atau bukti saksi atau surat. Kebetulan dari termohon ini tidak mengajukan bukti, ya kan, baik berupa saksi, hanya dia mengajukan ahli, ya, ahli dalam persidangan nanti. Besok ini hari Rabu nanti. Kami juga begitu. Kami 5 orang saksi sudah siap untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu dia tidak berada di Cirebon, dia berada di Bandung. Nah, gitu. Oke. Bang, di sidang tadi polisi memberi keterangan kenapa dia nggak hadir minggu kemarin. Katanya alasannya dia lagi agenda lain, makanya nggak bisa hadir. Nah, tadi juga kita minta kalau bisa kita hari ini juga dia jawab supaya kita mau replik hari ini. Karena mengingat waktu sudah 1 minggu, tapi jawabannya besok. Besok ya udah kita kasih kesempatan untuk mereka jawab lah besok lah. Nah, besok juga kami akan replik dia. Hari itu juga besok. Hari itu juga. Siangnya. Replik nanti dia duplik. Nah, hari Rabu baru di situ pembuktian saksi-saksi dan bukti-bukti kita ajukan. Tapi kan biasanya kalau sidang pra peradilan ini kalau lawan itu biasanya kita kalah. Gimana nih, Pak? Oh, kalau kami sangat optimis
berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang kami miliki, kami sangat optimis bahwa klien kami pasti bebas. Dan asalkan saja hakimnya objektif, kami masih percaya kepada hakim. Ya. Kami masih percaya kepada hakim. Berdasarkan bukti yang ada dan saksi-saksi yang ada, kami yakin, seyakin-yakinnya Peggy Setiawan pasti bebas. Oke. Dilihat dari persidangan hari ini tadi, sudah ada tanda-tanda akan memenangkan gitu Bang? Ya, betul. Karena tadi yang mulia bertanya kepada Polda Jawa Barat apakah ada bukti, ada saksi, mereka bilang nggak ada. Yang ada cuma ahli. Jadi nanti hari Rabu itu mereka datangkan ahli pidana. Jadi ya kalau saya bilang sih, bicara hukum ini kan cuma dua, bukti dan saksi. Lalu kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, ya 80%, 90% ya kita bisa menang lah, bisa bebas. Peggy bisa bebas. Saya minta maaf, dalam pra-peradilan ini bukan siapa menang siapa kalah. Kita tidak sedang mencari siapa menang siapa kalah, tetapi kita sedang mencari keadilan. Kalaupun nanti permohonan kami diterima, itu berarti bukan kami yang menang, bukan juga polisi yang kalah, tetapi disinilah keadilan ditegakkan. Artinya terus mendorong ya Bang, karena kurangnya saksi itu yang diiniin oleh polisi ya? Ya, seperti itulah. Abang. Kemarin juga sebagian tim dari kuasa hukum Peggy, rekan Abang menyambangi ke Menko Polhukam untuk membuat perlindungan bantuan hukum. Seperti apa nih Pak? Ya, karena kita mau supaya semua instansi, mulai bukan cuma Menko Polhukam, kami sudah bermohon kepada Presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo, yang mulia Bapak Prabowo Subianto, Bapak Kapolri Republik Indonesia, juga Komisi 3 Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kompolnas, Menko Polhukam, semuanya kami minta perlindungan hukum bagi klien kami. Oke Bang, yang menarik adalah di mana saat pemeriksaan psikologis dari klien Abang Peggy Setiawan, saat itu dikatakan bahwa Peggy sempat diminta cap 3 jari di atas kertas kosong. Apakah itu sudah diklirkan Bang? Nah, sampai hari ini belum. Kami sedang mempertanyakan itu. Jadi ada kertas kosong itu ada 5 atau 6. 6 ya. Yang di atas kertas kosong pertama tulisannya adalah nama Peggy Setiawan, titik-titik mayat. Terus kemudian di kertas berikutnya itu diminta sidik jarinya, terus kemudian tanda tangan. Tanpa didampingi pengacara, tanpa didampingi oleh propam. Berarti ini adalah salah satu untuk menekan Peggy secara tidak langsung begitu Bang? Iya, secara Ya, kami menduga seperti itu. Iya. Psikisnya begitu. Iya. Tapi Nah. apa sudah ada coba menanyakan kepada tim penyidik ataupun Ada rekan kami yang bertanya, tetapi penyidik mengatakan bahwa mereka tidak lakukan itu. Oke. Tapi saya langsung bertanya langsung dengan Peggy. Peggy bilang iya betul. Sekitar jam 2 siang. Setelah penangkapan antara tanggal 24 sampai tanggal 25, dia lupa persis tanggalnya, antara 24, 25 atau 26, jam 2 siang 3 orang penyidik datang minta sidik jarinya dia sama tanda tangannya. Oke. Bang, ini Tanpa alasan. Oke. Bang, kemarin kan di hari Jumat pekan lalu ada dari Bang Herwanto sendiri menyambangi Bareskrim memberikan bukti-bukti yang dimana mengatakan bahwa dia mendukung untuk Peggy Cianjur ini adalah bisa dikatakan 90% sebenarnya pelaku, diduga pelaku. Nah, ini mereka mengirimkan bukti-bukti ke Bareskrim supaya nanti akan dijadikan bukti. Nah, Abang sendiri sebagai kuasa hukum dari Peggy Setiawan sendiri seperti apa Bang menanggapinya? Kalau menurut kami sih, apakah itu bisa membantu Bang? ya, tapi juga selain membantu, tapi harus extensive crime investigation. Jadi harus diuji secara ilmiah kejahatannya ini. Diuji dulu. Sudah punya alat bukti, sudah punya barang bukti, sudah punya saksi yang kuat, baru lakukan penangkapan dan jadikan ditetapkan orang sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka supaya jangan salah tangkap lagi. Iya. Berarti hari ini hanya pembacaan Pembacaan aja, Iya. pembacaan permohonan. Yang mungkin menjadi bahan materi.
poin banget tuh apa? Ya poin kita adalah error in persona itu, Error. di mana mereka melanggar prosedural penangkapan, apalagi mau dijadikan sebagai penahanan. tersangka. Itu secara prosedur sama sekali yang tadi yang kami sudah uraikan panjang lebar itu. Bang melihat dari tim kuasa hukumnya Vina sendiri sekarang saat ini malah lemah, tidak lagi seperti di awal menggembor-gembor. Tanggapan saudara Bang? Karena mereka sudah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan bahkan Bang Hotman Paris sendiri dia meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta dari berbagai elemen, bahkan sampai pakar pidana pun, ahli pidana pun Bang Hotman minta supaya dilibatkan di dalam tim pencari fakta. Jadi begini, rekan, dari Ke kamera, pihak Bang, maaf, Vina, Bang. keluarga Vina atau penasihat hukumnya sudah semakin menyadari bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini, yang tadinya menurut pihak kepolisian bahwa dia pelaku utama dalam perkara pemerkosaan pembunuhan, tetapi dia sudah menyadari bahwa ada sebenarnya pihak lain yang menjadi otak pembunuhan tetapi tidak ditangkap, ya kan? Contoh, kenapa tadinya DPO 3 orang, tetapi kok 2 dihilangkan, tinggal klien kami yang ditetapkan sebagai tersangka, lalu hilang proses pemeriksaan selanjutnya terhadap pelaku yang utama, ya kan? Nah, ini permasalahannya kita mau uji di pengadilan, ya kan? Nah, mudah-mudahan saja hakim netral dan hakim yang punya kredibilitas yang bagus untuk memutuskan perkara ini dan menyatakan bahwa ini bukan Peggy Perong yang dimaksud, tetapi ini Peggy Setiawan, ini orang lain, ya kan? Ini beda konteksnya, Peggy alias Perong dengan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan itu kulit bangunan, tidak tahu menahu masalah perkara yang dituduhkan kepadanya. Kok diciduk, dijadikan tersangka, ditahan lagi. Ini pasalnya berat loh, ya kan? Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, 80 ayat 1 dan 3, 81 ayat 1 junto pasal 340, ya kan? Pembunuhan berencana, dan 338 pembunuhan biasa. Itu kan ancamannya hukum berat loh, hukumannya berat, mati atau seumur hidup. Nah, Oke Bang, tadi juga sekilas saya melihat dalam tayangan di beberapa media bahwa dari Peggy mengajukan bahwa kita ganti rugi dan juga rehabilitasi. Seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya betul, ganti rugi kepada keluarga dan rehabilitasi nama baik dia. Betul. Karena itu fungsinya adalah pada saat nanti dia mau mencari pekerjaan, dia mau melakukan bisnis usaha. Nah itu penting untuk Peggy Setiawan sendiri. Pemulihan nama baik itu sangat penting, dikembalikan kepada statusnya semula. Oke Bang, beberapa waktu lalu juga terdapat rasa dukungan secara langsung oleh masyarakat melalui pengajian dan pengiring-iringannya Bang. Seperti apa Bang? Ya betul. Jadi masyarakat Cirebon itu mereka sangat mendukung sekali untuk Peggy Setiawan ini dibebaskan, terutama tim penasihat hukum. Mereka berjuang selama ini. Mereka memohon kepada tim penasihat hukum yang berjuang selama ini. Mereka mendoakan untuk tim penasihat hukum yang dengan rela, dengan kemauan sendiri, tidak dengan paksaan, tidak dibayar, mau untuk membela Peggy Setiawan agar supaya Peggy Setiawan ini bisa bebas. Bang, tapi kemunculan Peggy Setiawan Cianjur seperti apa dari abang sendiri melihatnya Bang? Kita melihat bahwa yang sudah disampaikan banyak, baik daripada netizen maupun teman-teman pengacara yang lain, mereka mengatakan bahwa ini mendekati kebenaran yang ada di BAP. Betul. Makanya mereka mendesak supaya segera anak ini diperiksa. Seperti itu. Dilihat dari latar belakang geng motor juga ya Bang? Ya betul, karena dia juga kan adalah masuk dalam, dia malah sekretarisnya lagi malah. Bukan cuma geng motor, dia sekretarisnya. Artinya
dari teman-teman juga diminta agar dia melakukan tes DNA dan diperiksa oleh polisi, sangat mendukung nggak Bang? Iya, itu yang kami bilang tadi kan. Jadi dia betul-betul harus meneliti secara ilmiah kejahatan ini, terus mempersiapkan bukti-bukti petunjuk, dia saksi-saksi, baru dia lakukan penangkapan dan jadikan dia sebagai tersangka. Tapi kabarnya sekarang PJ Cianjur bagaikan menghilang gitu Bang. Abang ada kekhawatiran soal itu? Oh, kalau itu urusannya Kita belum tahu. penyidik ya, kita nggak sampai ke situ. Ya. Kita hanya fokus pada klien kami aja. Oke, terakhir Bang, mungkin agenda untuk minggu depan, hari Rabu besok apa tuh Bang agenda? Agenda hari Rabu itu sama-sama kita mengajukan saksi dan bukti. Nah, dari pihak kepolisian mereka tidak punya saksi dan tidak punya bukti, cuma mereka ajukan satu saksi ahli. Nah, dari kami pun kami menyiapkan bukti-bukti dan saksi, ada 5 saksi dan 1 saksi ahli, ahli pidana. Berarti benar-benar fake ya Bang sampai dari habis. Iya, kita tarung. Kalau bukti surat itu ada 24 bukti surat yang akan kami ajukan, 24 bukti surat ditambah dengan 5 saksi yang akan kami ajukan nanti, termasuk 1 ahli. 1 ahli pidana. Oke Bang, terakhir mungkin bagaimana Bang melihat berkas Polda Jabar yang dikembalikan oleh jaksa Bang? Apakah ini menandakan memang kurang bukti untuk menyeret PJ jadi tersangka Bang? Kami sangat apresiasi kepada jaksa pengadilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kami juga selain mengapresiasi, kami juga berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sudah objektif dalam meneliti perkara Peggy Setiawan ini dan CD dengan kita. Ya. Masalah bukti-bukti itu tidak lengkap, baik formil maupun material. Ya, gitu. Oke. Thank you. Gitu aja ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.